Oke, yang udah datang, suara aku udah kedengeran belum nih? Kedengeran, Kak. Udah, oke, coba videonya dinyalain dulu ya. Ada siapa aja nih? Raizen, Izan, Fauzan, Hafiz, Niko, Age, Sasa, Alin, Dini, Ijul, Iza, Dinda, Naza. Mana nih videonya? Coba nyalain dulu. Tadi kalau aku lihat hasil tesnya, nah udah lumayan sih. Ada yang udah dapat 100 nih, berarti udah bisa ya. Banyak juga nih lumayan yang nilainya meningkat lah. Tapi ada juga ternyata yang belum. Ini antara ini ya, nggak bisa atau ngerjainnya ngasal. Ayo, siapa yang ngerjainnya ngasal nih? Kayaknya apa asal jawab ya? Kayaknya ada nih beberapa nih. Tapi mungkin ada juga yang udah lupa ya, pada lupa. Mana nih yang lain? Ages, Alin, Dini, Iza, Angel, Dinda, mana? Ya, ada yang ngechat kenapa nih? Izin mic laptopku lagi rusak. Iza izin ke on cam, kenapa nih Iza? Dini juga lagi di luar. Coba di chat dulu nih. Oke. Nah, buat yang udah dapat nilai 100 ya, yang rasa udah bisa nih geometri, bisa cus lanjut belajar mat IPA ya. Mat IPA kan ada dimensi 3 gitu. Jadi sekalian nanti belajar geometrinya nggak cuma nyampe PK doang, tapi mat IPA juga bisa. Oke. By the way, untuk yang ini soal minggu lalu, kalau nggak salah kan ada beberapa ya yang jadi PR ya karena nggak selesai dibahas. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Masih pada ingat nggak nih? Mana ya? Izan gimana Izan? Kenapa, Kak? Yang ini minggu lalu, kelas minggu lalu kan ada latihan, udah dikerjain belum? Sudah, di buku sudah ada. Udah dikerjain, udah bisa semua? Masih agak ragu-ragu sih jawabannya, tapi Yang mana tuh? Biar kita bahas nih sekalian. langsung, Kak. Hah? Sebentar. Tak cari dulu bukunya sebentar. Ya udah cari dulu. Bukunya jangan nggak di itu, jangan di mana-mana, harus satu buku dong buat matematika ya. Kalau Raisin gimana? Yang kopi creamer. Yang apa? Yang soalnya ada creamer kopi gitu, Kak. Creamer Nomor kopi. 9, ntar. Iya, nomor 9. Wait, mana ya? Itu mat modeling ya? Oh iya nih mat modeling. Aku salah malah. Oh ini masih bingung Masih bingung. Yang kopi creamer. Oke, ya udah kita bahas. Ada lagi nggak? Guys, yang lain gimana? Sasa gimana Sasa? Enggak, Kak. Enggak udah ngerjain atau enggak bisa semua nih? Belum, Kak. Ya udah. Kalau gitu Izul gimana Izul? Bisa latihannya? Bisa, Kak. Bisa semua? Nggak semua sih. Coba yang nggak bisa yang mana? Biar kita bahas. Izan udah ketemu belum yang menurut kamu nggak bisa, yang menurut kamu bingung? Sama yang creamer kopi itu. Oh, creamer kopi, oke. Niko gimana Niko? Ini yang lain mana nih videonya? Coba nyalain ya. Sama Kak, yang kopi juga. Kopi juga. Ya udah kita bahas yang kopi dulu ya. Nih nanti kalau yang lain ada selain kopi creamer itu yang mau ditanyain bilang aja ya. Oke.
Ini ya, nomor 9. Untuk membuat kopi yang enak, dibutuhkan M bagian kopi dan 2 bagian creamer, serta tambahan gula yang pas. BD telah menyiapkan beberapa cangkir kopi, gitu ya, beberapa dia. Dan menghabiskan 4 bagian kopi dan 7 bagian creamer. Gitu ya. Jadi dia nyiapin itu pakainya 4 kopi, 7 creamer. Creamer. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi? Berarti kan kita harus tahu nih M-nya nih ya. M-nya. Jadi M-nya itu si kopi, kalau yang di awal ya, 2-nya itu si creamer gitu kan ya. Nah, jadi ini kan kalau gitu dia harusnya perbandingannya sama ya enggak? Jadi misalnya kalau dia kopinya 4, creamer 7, kalau misalnya si kopinya M, creamernya 2, ya enggak? Masuk akal enggak sampai situ? Ngerti? Nah, kalau gitu sebenarnya nih cuman masalah perbandingan doang gitu. Kalau kopinya 4, creamer 7 ya kan. Perbandingannya sama nih. Kalau misalnya M, kopinya M, creamernya 2, berarti M-nya berapa dong? Jadi kopi banding creamer tuh 4 banding 7. Gitu kan ya. Nah, berarti si M-nya berapa nih? Ayo. Berarti berapa? Coba dihitung. 8/7 ya, Kak? Coba, berarti kan dia kopi 4 dibandingin 7. Sama dengan M banding 2 kan? Gitu ya, atau juga boleh gini, 4, ini 7, ini M, ini 2, ini juga sama aja ya harusnya ya. Nah, berarti M-nya 8/7 ya kan? Gitu, jadi dia nggak harus bilangan bulat tuh. Oke, ditanya P-nya berapa? 7 dikali M, ya udah 7 dikali 8/7. Coret-coret. 8. Berarti jawabannya yang mana? B. B ya. Gitu. Ada yang mau nanya nggak nih? Bisa semuanya? Oke, selain nomor 9 ada lagi nggak kira-kira nih? Yang kalian bingung? Atau udah bisa semua? Ah? Gimana? Nomor 13, Kak. Coba. Nomor 13. Kopi kualitas 1 dan kopi kualitas 2 dicampur. Coba ini yang udah bisa sambil jawab aja ya. Perbandingan A banding B ya. Harga kualitas kopi 1 dan 2 tiap kilogram masing-masing 16.000 dan 18.000. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%. Tetapi harganya campurannya nggak berubah nih setiap kilogramnya. Gitu. Padahal ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Maka nilai A dan B gitu. Perbandingan beratnya berapa? Nah, coba dulu. Kita kan emang nggak tahu nih beratnya perbandingannya apa gitu ya dalam angka. Tapi ya tahu A banding B aja. Ini yang 1, ini 2. Nah, kalau kita misalnya mau cari harga kopi campuran nih yang awal dulu ya. Berarti gimana nih? Harga kopi campuran awal. Caranya gimana? Ayo pakai statistika, boleh tuh. Yang rata-rata campuran, kan pernah tuh ya. 16A plus 18B bagi A plus B, bukan, Kak? Iya, jadi kan 16 dikali A, hanya kan suatu bilangan ya. Tambah 18 dikali B per A plus B. Ya kan? Ini sampai sini ngerti nggak nih?
harga kopi campuran nih awal ya, sebelum dia apa namanya harganya naik turun nih yang kualitas 1 sama kualitas 2. Nah, cuman dia ternyata harganya sebenarnya kan nggak berubah ya. Yang awal berarti sama dengan yang akhir gitu kan ya. Harga campuran awal sama dengan yang akhir. Nah, kalau gitu kita coba yang akhir dulu nih berarti apa nih? Pakai ini aja, pakai AB, terus pakai 15%, 10%. Berarti dia harga campuran yang akhir apa nih? 115 per 100 kali A, kali 16.000. Oh ya, jadi kan dia naik 15% ya. Kalau naik kan dari 100% jadi 115% gitu kan ya. Ini boleh pakai pecahan boleh, mau pakai persen boleh ya. Kali 16 ya kan. Ditambah kali A juga ya, kali A tambah 18-nya berarti 110. turun 90. 90 ya. Persen dikali 18 dikali B. Terus bawahnya A per plus apa B. nih? Iya, tetap aja A plus B kan. Nah, terus sama kayak yang campuran awal ya udah. Kita tulis aja lagi tambah 18B ya kan. Nah, udah deh tinggal kita hitung-hitung ini bisa dicoret karena sama. Habis itu kita lihat yang sama-sama ada A-nya nih ya. Berarti kan dia pindah ke kiri bisa nih ya 115% dikurang. Nah, ini kan kalau ini sebenarnya kan 100% ya. Kurang 100% kali 16A gitu kan. Sama dengan B-nya coba pindah ke sini jadinya berapa nih? Pindah ke ruas kiri. 90 kurang 100. Kebaliknya tuh. 100 kurang 90. 90% dikali 18B ya kan? Ini jadinya 10. 18B sama dengan 15 kali 15% ya. Kali 16A. Udah deh. Kan yang ditanya A banding B kan? Ya udah. Bisa pindah ke ruas kiri boleh, ruas kanan boleh. A banding B, A per B kan sama aja ya. 10% kali 18 per 15% kali 16. Tinggal dihitung-hitung berapa tuh jadinya. Coba ini diapain dulu nih enaknya nih. Persen-persen tuh bisa hilang ya. Ini jadinya nih 2. Ya kan? Ini 3. Sama-sama dibagi 5. Ini bisa juga nih jadi berapa tuh? 6 ya. Oke, terus ini coret-coret 2 sama 16-nya jadi 8. Udah coret lagi. Jadinya berapa A per B? 3 per 4. 3 per 4. Gitu ya, jadi yang A. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi jangan bingung kalau nggak ada angkanya ya. Masukin aja tetap gitu variabelnya. Kak, boleh di zoom out nggak? Di zoom out. Boleh, bentar. Gini kali ya. Ada lagi selain nomor 13 yang mau ditanyain? Oke, Kak, yang tadi yang creamer tadi aku belum screenshot. Creamer. Oh, yang mana ya? Nomor 9, nah ini ya? Nah ya. Udah. Oke, makasih Kak. Ada lagi? Nggak ada? Yakin? Udah bisa ya semua ya? Yang belum latihan coba dikerjain dulu ya. Biar bisa nih, jangan sampai UTBK nggak bisa-bisa karena nggak latihan-latihan.
Oke, kalau gitu kita lanjut sekarang geometri. Jadi sambil review sambil bahas soal aja ya. Sebenarnya sih pasti masih pada ingat lah eh, ininya paling beberapa doang yang lupa gitu ya konsepnya mah. Oke, nomor 1, Ages gimana nih? Ages ada? Mic-nya nggak ada ya Ages ya? Tadi siapa yang mic-nya nggak ada ya? Ages ya? Oh iya, mic-nya nggak ada. Ya udah deh, lanjut. Fauzan deh, Fauzan. Fauzan ada nggak? Nggak ada. Dinda? Dinda mana Dinda? Ya, Dinda juga nggak ada mic-nya. Iza? Iya, Kak. Ya, nomor 1 gimana nih? Gambar berikut adalah persegi ABCD yang beririsan dengan persegi panjang BEFG. Jika luas BEFG adalah sepertiga dari luas ABCD dan luas segitiga BEC adalah 48 cm persegi, maka luas ABCD berapa? Gimana nih? Coba cari alas sama tingginya BEC dulu. Oke. Carinya gimana? 48 sama dengan S kali A bagi 2. Jadi T-nya langsung disamakan sama sisi. Sama dengan alas kayak tinggi bagi 2. Nah, ini alasnya nih yang mana nih? Yang EC. EC. EC dikali BC. BC per 2. Nah, terus Sama dengan 9. Berarti 96 sama dengan EC kali BC. 96 tuh apa? EC kali BC. 96 EC dikali EC dikali BC sama dengan 96. Terus Aduh, bingung, Kak. coba dipikirin dulu. Dia apakah alas sama tingginya harus yang itu tuh? Kan dia yang mau dicarikan luas ABCD ya. Kita udah tahu hubungannya ABCD sama BFG kan? Luas ABCD sama dengan berapa kalinya luas BFG nih? 3. 3 kalinya kan? Nah, bisa tahu nggak nih apa namanya hubungan antara luas BFG sama yang luas BEC gitu kan? Dari bentuknya tuh. 2 kali bukan, Mbak? Kenapa? Returnnya Kak, kayak 2 kali. kayak itu ya. Apa namanya? Feelingnya 2 kali nih kayaknya. Soalnya apa soalnya? Yang kayak BGC dipindahin ke gitu kayaknya. Jangan pakai itu. Apa nanti ini ya. Apa namanya gini ya? Kayak dibagi 2 gitu. Atau gimana? Kayak kira-kira aja sih sebenarnya. Kira-kira. Nih kalau nggak pakai kira-kira nih ya, yang biar ada apa ya dasarnya yang lebih jelas gitu ya. Maksudnya yang udah pasti benar nih gitu ya. Jadi kalau kira-kira kan bisa salah bisa benar. Kira-kira gimana? Kalau lihat segitiga, apakah alasnya yang harus mendatar? Apakah tingginya yang harus tegak? Bisa yang BE juga nggak, Kak? B apa tuh dia? Alas. BE alasnya, tingginya? Yang kecil itu EF. Kayak EF ya, atau yang di sini ya? Nah, ini baru kelihatan nih. Jadi kalau kita gambar ulang, kalau dia ditidurin gitu ya. Maksudnya direbahin. Kan ini BG C C lagi F. FE. Aduh.
Ini F. Nah, terus ada segitiga ini kan ya. Sorry. Salah. Bentar. Gini ya kan. Nah, gitu. Nah, kalau segitiga kan alasnya bisa yang ini gitu kan ya. Alas tingginya ini. Tinggi ini. Ya enggak? Bisa juga sih tadi yang EC sama BC juga bisa, tapi kan nggak harus itu ya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih. Dia berarti yang si BEC, luas BEC itu kan setengah alas kali tinggi, ya kan? Sedangkan kalau luas BFG apa nih? Kalau ini alas, kalau ini tinggi, BE-nya alas, FE-nya tinggi, berarti luas BFG apa nih? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi juga kan? Nah, kalau gitu kan kita bisa dapat hubungannya ya. Berarti luas BFG berapa kalinya luas BC? Setengah. Kebalik gak tuh? Gimana, Kak? BFG berarti berapa luas BEC? 2 kali. 2 kalinya ya. Gitu. Jadi kalau segitiga jangan terpatok tingginya yang mendatar dan tingginya alasnya yang mendatar, tingginya yang tegak belum tentu. Jadi hubungannya bisa yang mana aja asal ya alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Ini jangan lupa, ini wajib ya. Gitu. Oke, tadi balik ke siapa tuh? Iza ya, berarti gimana nih? Berarti langsung aja dimasukin A kali T berarti 96. Berarti 96 kali 3. Berarti luas BFG-nya kan tadi 48 dikali 2 ya. Jadinya 96. Terus ABC-nya ya udah masukin sini kan. 3 kali. Jadi berapa tuh? Bentar, Kak. Lihat aja yang akhirannya. 324. Ayo. 288. Kalau kayak gini, lihat aja yang 6 kali 3 ya, biar akhirannya kan soal beda semua. Enggak sih, ada yang sama. Oke. Yang D ya, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut, nomor 2. Alin ada nggak? Coba digedein dikit, kayak suaranya nggak terlalu kedengeran. Panjang AD-nya 9, maka panjang EC. Nah, gimana nih? Aku tadi agak bingung, itu maksudnya yang ada sudutnya gitu sama yang BBC sama AED? Iya, jadi AED sama BDC tuh sama gitu ya. BDC, ABC. Oh iya, ABC. Berarti pakai kesebangunan. Oke, berarti kenapa tuh bisa pakai kesebangunan? Coba ya, aku gambar ulang. Kan berarti nih, kira-kira gini ya. Nah, terus ini A, ini E, ini A, ini E, ini D, terus ini ABC gitu kan ya. Biar sudut yang sama ada di sisi yang sama. Gitu. Terus AD-nya tadi 9 ya kan. AE-nya 8, ED-nya 4. Berarti AB-nya berapa nih? Berarti Panjang AB berapa? ED banding BC. AB. Itu ada di informasinya, ada di gambar kok. Tapi pakai kesebangunan benar kan, Kak? Bentar, ini segitiganya kenapa sebangun? Ini sambil review ya, review kesebangunan. Jangan sampai, oh ini kayaknya sebangun tapi nggak tahu nih kenapanya. Ayo, kenapa sebangun dia segitiganya? Kenapa ya, Kak? Ayo, lupa ya. Lupa. Ya udah, coba yang lain bantuin nih yang masih ingat kenapa dia sebangun. Bener nggak nih sebangun? Jangan sampai lupa. Gimana? Kan ini udah dikasih tahu ya si
ini nih yang si sudut ini nih maksudnya sama gitu kan. Jadi misalnya alfa, ini juga alfa. Terus gimana lagi? Apakah cuman alfa-alfa doang cukup tuh buat bikin dia sebangun? Enggak, Kak. Enggak kan? Apalagi dong? Sisinya harus sama atau sebanding gitu, Kak. Sisinya, semua panjang sisinya dong kalau gitu. Semua panjang sisinya harus perbandingannya sama gitu kan ya. Semua panjang sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, kalau di sini apakah semuanya tahu nih sisinya? Coba yang AB berapa nih AB? AB 20. AB 20 kan, 11 tambah 9 kan ya. Nah, tapi kan AC nggak tahu nih. Terus gimana dong taunya dia sebangun? Selain yang alfa, ayo. Masa nggak ada yang mau jawab? Tadi deh yang dapat ini nih, yang benar semua. Siapa aja nih? Iza tadi, Iza. Gimana Iza? Ingat nggak Iza? Niko. Yang A-nya sama ya, Kak? A-nya sama ya. Karena kan sama-sama di A gitu kan. Misalnya beta. Nah, terus kalau dua sama berarti yang di ini gimana? Yang di sisanya? Sama juga, Kak. Iya, jadi kalau misalnya udah ada alfa sama, beta sama, kan tinggal yang di sini kan. Nah, ini kan sebenarnya cuma 180 dikurang alfa dikurang beta. Nah, ini juga berarti kan 180 alfa kurang beta. Berarti kalau udah ada dua yang sama nih otomatis sama ya. Oke, dan ingat kalau keseimbangan pada segitiga itu dia mana ya? Ininya. Nah, dia syaratnya itu salah satu boleh nih. Jadi semua sudut yang bersesuaian sama besar itu aja boleh, atau perbandingan semua sisinya sama besar gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Jadi nggak harus dua-duanya kalau di segitiga. Oke? Kecuali kalau di yang bangunan lain gitu ya. Bangunan lain ingat kalau dua-duanya ini harus terpenuhi, nggak cuma satu doang. Oke? Karena kan bisa aja nih. Misalnya kayak mana ya? Nih, contohnya yang kayak gini nih. Yang ada persegi sama persegi panjang. Ya kan, walaupun dia sudutnya semua sama, tapi kalau perbandingan sisinya nggak sama, ya nggak sebangun ya. Dari gambar juga udah kelihatan jelas nih, nggak sebangun kan ya. Gitu, oke. Nah, balik tadi ke siapa? Alin. Nah, kalau gitu kan udah bisa nih sekarang. Berarti apa banding apa nih? 8/20. 8/20 sama dengan 9/X. 9 per AC gitu ya. X boleh sih sama aja. Oke, terus AC-nya berarti berapa? 180/8. Per 8. Nah, kira-kira berapa nih? 2,5. 2,5. Oke, terus berarti EC-nya berapa? EC-nya berapa nih dia? Oh, 22,5 dikurang 8. Iya. Sama dengan? Ini by the way nggak ada jawabannya nih. Nggak ada di pilihan jawaban. 11,7. 22,5 dikurang 8. 21,7. Kok? Tenang. Santai. 22,5 dikurang 8. 14,5. Iya, 14,5 ya. Nah, ini berarti nggak ada jawabannya nih ya. Ternyata. Tapi paling mendekati si A ya. Tapi harusnya 14,5. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa lanjut. Nomor 3. Sekarang. Vito ada nggak Vito? Iya, Kak. Oke. Persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi.
Berarti kan yang di dalam-dalamnya ini ya. Persegi P dan Q berturut-turut luasnya 36 cm persegi dan 25 cm persegi. Perbandingan luas daerah persegi terkecil dan terbesar di dalam persegi panjang ABCD adalah gimana nih? Itu yang panjang DC-nya itu 11 Kak. Dari Caranya gimana? yang 36 cm kuadrat itu kan Berarti 6. di sini-sininya 6 gitu ya. Oke, Yang terus Q-nya berapa? 5. 5. Kok BC 11 kan BC ini persegi panjang nih. Paling yang diketahui DC doang ya nggak? Iya Kak. Jadi BC ya kita belum tahu ya 11 atau bukan ya. Nah, ini yang persegi terkecil yang terbesar nih yang mana nih? Tahu nggak? Yang kecil yang tengah Kak 1. Tengah ya kan. Terus yang besar? Yang besar yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini ya. Oke. Yang kecil berarti berapa tuh sisinya? 1 Kak. 1 ya, soalnya kan ini 5 ya, sini aja deh biar nggak lanjut. Nah, ini 6, P-nya 6 ya, Q-nya 5 gitu kan. 6, 5, oh berarti di sini 1 jelas ya. Dia persegi kan 1, 1. Berarti luasnya 1. 1. Nah, terus yang persegi gede jadinya berapa sisinya? 7 ya, 1 ditambah 6 kan di sini ya. Jadi ini 7. Luasnya berarti 49. 7 kuadrat ya, 49. Gitu aja ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa. Lanjut, nomor 4. Arina, ada Arina? Nggak boleh lihat ini yang sebelumnya nggak? Aku lupa SS. Oke. Oke, udah Kak. Sip. Arina ada nggak? Nggak ada. Tian? Ada ya? Tian ada, Arina ada? Ada Kak, kedengeran Oke. nggak? Oke. Kedengaran. Oke. Bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong. Masing-masing dengan rusuk 2 cm. Jika ada bangun prisma B pejal yang kayak gambar ya, menempati ruang tersebut, volume ruang yang tersisa. Nah, gimana nih? Pertama nyari volume yang 3 kubusnya. Itu 3 kali 2 pangkat 3. 3 kali 2 pangkat 3. Rusuknya berapa? Luas Volume. 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kan? Iya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Iya, tapi dikali 3 juga kan, Kak? Soalnya kan ada 3 kubus. 3 dikali 2 pangkat 3. Sorry. Tadi aku dengarnya 3 pangkat 3. Jadinya 8 kali 3, 24. 3 kali 8, 24. Oke, nah sekarang volume prismanya gimana tuh? Itu lupa namanya, tapi alasnya kan segitiga. Berarti prisma segitiga ya? Prisma segitiga. Iya. Terus alas segitiganya itu 4, tingginya 2. Jadi 2 kali 4. Alasnya yang mana nih? Alasnya segitiga, yang segitiganya. Alas segitiganya yang mana nih kalau digambar? AB. Iya, yang AB ya. Ini yang jadi alas ya. Oke, tingginya 2. Yang 2. Ini ya, sama kayak rusuk jadinya ya. Iya. Oke, berarti tengah alas kali tinggi prisma gitu kan ya. Tadi alasnya? Alasnya 4. 4, tingginya? 2. Tinggi prisma? 2 juga. Jadinya volumenya? 8. Sip, berarti volume ruang yang tersisa? 24 kurang 8, 16. 16 ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini sebenarnya cukup ini ya, gampang. Tapi tadi entah kenapa banyak yang salah nih. Mungkin udah bingung kali prismanya gimana cara nyari volume ya, udah lupa.
Oke, lanjut. Nomor 5. Kak, boleh pap yang tadi SS? Ini. Iya. Dah? Tunggu ini lagi nge-lag. Oke. Udah, Kak. Sip. Nomor 5. Nah, Tian sekarang. Tian ada? Ada, Kak. Oke. Jika PQ sejajar RS ya, sejajar, maka nilai X. Nah, gimana nih? Kalau saya jelasinnya susah. Itu apaan tuh yang Coba saya dijelasin. bikin segitiga itu X. Segitiga yang mana nih? Yang titik di tengah PQ. Gini. Ya, kayak gitu. Ini boleh nih. Kenapa? Kenapa dibikin segitiga gini? Supaya itu apa namanya? Kalau saya kayak gitu caranya tadi 130 untuk cari apa namanya? Terus 134 dikurang 90. 90 tuh kenapa? Siku-siku kayaknya. Apakah dari gambar bisa disimpulin siku-siku? Iya. Iya lagi. Kalau di gambar nggak diketahui nih, kan ini nggak diketahui nih ya. Iya. Kayak yang ini deh nih, TO nih. TO, mana ya, sorry. Mana sih TO-nya? Nah, misalnya kayak gini nih, dicari W kan. Ingat nggak nih ada TO yang kayak gini? W-nya dicari. Nah, ini kan W-nya siku-siku Kak, gitu ya. Bisa nggak nih disimpulin dari gambar aja? Dia nggak ada lambang siku-sikunya, boleh nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oh. Gitu, walaupun mungkin kebetulan bisa gitu ya, kebetulan ternyata emang siku-siku gitu kan, tapi kan belum tentu. Kayak yang ini aja, ini kan W-nya belum tentu nih, gitu ya. Ngapain dia pakai panjang-panjang 1-2 gitu, kalau di sini udah diketahui 90 derajat. Sama aja kayak yang tadi. Gitu, jadi ini bisa aja nih sebenarnya kelihatan siku-siku, tapi kan misalnya nih ya, ini agak belok dikit, ini 89 derajat gitu kan ya, ini 91. Kan bisa aja, kan? Coba ada cara yang lebih, ini enggak? Lebih pasti gitu ya, pasti benar. Enggak pakai kira-kira nih, enggak usah lihat apa kira-kira gambar. Kak. Kakak. Ya. Gimana? Itu yang nomor 5 apa? 180 dikurang 134 dulu. Buat nyari yang mana nih? Buat nyari yang di situ. Oke, terus? Terus habis itu aku tambah sama 26. Oke, nah kenapa bisa gitu? Ini kan lebih gampang nih kita lihat kalau bikin garis ya. Ya nggak kayak gini nggak cara kamu? Iya. Ya kan ini sebenarnya maksudnya garis yang sejajar ya. Ini gambar aku mungkin agak nggak sejajar, tapi maksudnya sejajar dengan PQ dan RS ya kan. Nah kalau ini kan X-nya ini berarti bisa dibagi 2 nih. Yang ini sama yang ini. Ya kan, yang biru sama yang hijau ya kan. Kalau yang biru dia berapa tadi? Tunggu Kak. Yang biru berapa nih? Yang di sini. Tadi kayak udah dijawab sebenarnya. 46 Kak. 46. Biru, yang biru. Oh, yang biru mana Kak? Biru yang ini nih, yang A nih, aku kasih A. 26. 26 ya. Ini dari sifat-sifat sudut kan udah tahu ya. Kalau lupa nih aku panjangin aja nih. Yang paling gampang kita panjangin. Oh, yang di sini kan dia bertolak belakang sama yang ini kan. Ini 26. Nah, makanya yang di sini juga yang di A juga 26.
Karena kan garisnya sejajar, jadi pasti sudutnya sama tuh. Oke, kalau yang ini, yang hijau, yang B misalnya. Nah, itu kan tadi kan kita cari dulu yang merah ya. 180 dikurang 134. Jadinya berapa tadi? Yang B? Yang B 46. 46 ya. Jadinya 26 tambah 46 jadinya 72. 72. Sip. Gitu ya guys. Jadi jangan apa namanya, kalau di gambar nggak dikasih keterangan jangan langsung dikira-kira gitu. Mending pakai cara yang lebih pasti aja. Oke, lanjut. Hafiz nomor 6. Oh iya kak. Ini mirip nih caranya. Jadinya gimana dong? Oh iya sama 180 dikurang 133 ditambah 27 bukan? Iya, jadi sama ya nih gampangnya biar kebayang bikin garis dulu yang sejajar juga ya kan. Terus berarti yang di sini udah jelas 27. Yang di sini, yang di hijau ini warna hijau kan sama kayak yang di sini ya kan. Jadi 180 dikurang 133 berapa tuh? Mesti 70-an 67 kan? Yakin? Nah, Enggak, 180 kurang 133 dulu. Ya berapa ya? 7 47. 47. Ya, 47. Oke, tinggal ditambahin jadinya 74. 74 ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini udah masih pada inget nggak nih sifat-sifat sudutnya? Bisa? Lanjut, nomor 7. Nah, siapa ya? Izan deh, Izan. Izan tadi belum kan ya? Oh ya kak. Udah belum tadi? Lupa aku. Belum kan ya? Nomor 7 gimana nih? Tentukan luas segitiga ABC. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang nomor satunya luas segitiga BDE-nya 32 cm persegi. Luas DEF-nya 32/3. Gimana nih kira-kira? Layout ini mas soalnya gak ngerti sama sekali. Gimana? Bingung ya? Gak ngerti saya. By the way, ini soalnya tentang apa sih? Tahu nggak? Perbandingan itu apa maksudnya? Membandingkan segitiga lebih kecil dengan segitiga lebih besar. Ke sebangunan kan? Yang sebangun yang mana aja nih? Coba. Sama ABC. ABC sama? BDE. Oke, ABC. ABC terus apa tadi? BDE ya? BDE. Nah, kalau ini kita lihat ya, kenapa sebangun sama-sama. Sorry, ini C-nya bukan. ABC. Nah, gini ya. Sama-sama B ya. Ini kan B pasti sama kan pasti. Terus ini kan dia ada tulisan ya DE sama AC-nya dia sejajar, lambang sejajar. Berarti pasti yang di sini yang di A sama yang di D pasti sama ya kan? Terus satu lagi yang di E sama di C sini pasti sama ya. Karena dia garisnya sejajar nih DE sama AC. Nah, selain yang ini ada lagi nggak yang sebangun? Pasangan yang sebangun. DF sama EFC. Apa? Sorry, suaranya agak kecil. ADF sama EFC. ADF sama EFC coba. Kenapa tuh? Karena sama-sama F titiknya. Oh, sama-sama F nih. Ini bertolak belakang gitu kan ya? Maksudnya, ya nggak? Iya kak.
Bertolak belakang, tapi bentar. Tolak belakang. Iya, terus tapi yang E sama D kenapa? Maksudnya Kak? E sama yang di mana ya? Aku pasti hijau. Ini kenapa? Ini apakah sama? Kalau sebangun kan harus sama. Tahu deh Kak, karena garis sejajar soalnya. Garis samanya ya. Sejajar kan yang di mana? DE sama AC ya. Yakin nih sama D sama E. Nggak kayaknya sih. Tapi nggak ada dasarnya kan? Iya. Nggak ada dasarnya nih. Ini cuma dari gambar doang. Kalau dari gambar nih kelihatannya ini sama kaki Kak, dari gambar gitu ya. Sama kaki nih. Tapi nggak boleh ya. Kalau cuma dari gambar doang kita nggak boleh nyimpulin sebenarnya. Jadi kalau belum tahu ini sama kaki atau enggak, yang nggak sama gitu jadinya. Belum tentu sama yang di tadi ya D sama E ataupun yang di sini gitu kan. Mana sih? Yang di biru-biru ini belum tentu sama kalau misalnya si segitiganya ini nggak sama kaki gitu kan. Kalau gitu bukan nih, ini belum tentu. Kira-kira yang mana nih yang udah pasti? Yang mana DEF sama? Oke, coba kita lihat ya. Yang ini sama ini, iya bertolak belakang, jelas kan? Terus kalau gitu yang aku merah ini, yang di A. Ini sebangunnya. Sudutnya sama besar sama yang di mana? Yang di D. Yakin? Kenapa? Karena garisnya ada tanda sejajarnya. Karena sejajar. Coba dipikirin, benar nggak nih di D? Dari mana nih? Sama yang Ayo, harusnya sama yang mana? E. Iya ya, sama yang E. Ini kalau kita lanjutin garisnya, ya kan, yang ini sama kayak yang ini. Yang ini sama kayak yang di sini, gitu kan. Jadi bukan sama yang D ya, yang D belum tentu. Kalau gitu yang C sama yang kayak di mana? Yang di D. Gitu. Oke, jadi kalau dia di antara garis yang sejajar, satu sebangun. Jadi apa tuh? Aku gambar dulu. Ini sama yang lebih kecil, yang AFC sama ini F juga. Yang sama kayak A, yang E. Nah, gini kan? Oke. Nah, tapi tinggal sekarang bener nggak gitu bisa dikerjain gitu kan dengan kesebangunan. Ya kan, ini ada ide nggak nih? Kira-kira diapain? Biar bisa membuktikan dia sebenarnya dari dua ini cukup nggak atau kurang? Coba yang lain juga ikut bantu. Biar sama-sama mikir. Yang diketahui luas BDE. BDE sama ini. Yang ditanya luas ABC-nya. Coba tadi Kak yang jawab apa benar nih? Siapa aja ya? Hafiz juga jawab benar nih Hafiz. Raisin, Tian. Gimana nih menurut kalian? Menurut Raisin gimana? Tadi aku nembak aja. Nembak ya? Ini biasanya C jawabannya gitu ya. Hafiz, kalau menurut Hafiz, apa? Tadi aku jawab apa emang? Bukan kalau nggak salah. Bukan. C kamu jawab. Oh, nggak tahu itu, aku lupa. Bentar. Aku jawab E kalau nggak salah. Kok kuncinya E ya? Salah nih kunci. Sorry, ini kuncinya salah.
Ini kunci yang bener C. Berarti yang bener nih Angel sama Ages. Kok kuncinya E ya? Salah. Kuncinya C yang benar. Ages ada nggak Ages? Bener nih kamu nih. Ages nggak ada ini ya. Angel juga nggak ada ya. Aku nembak. Angel gimana Angel? Angel masih ada nggak Angel? Oh iya berarti kalau gitu nggak ada yang dapat 100 ini. Aku nembak juga. Oke, nembak berhadiah. Yaudah, nih aku kasihin. Misalnya ini kita, kalau misal luas ya, luas kan itu dia setengah alas kali tinggi gitu kan ya, setengah alas dikali tinggi gitu kan. Apa namanya rumusnya ya? Coba ini kan kita nggak tahu nih tingginya, jadi kita misalin aja. Misalnya si BDE tingginya X gitu ya. Terus yang ini tingginya Y. Terus yang pakai hijau deh. Yang ini tingginya Z. Nah, ya kayak gini ya. Berarti ini aku kasih lagi deh. Yang BDE tadi kan X ya kan. Yang EFD itu Y. AFC misalnya Z. Yang ABC berarti tingginya apa? Apa nih tingginya? Tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z ya kan? Terus coba kita lihat ya dari dua ini. Luas segitiga BDE dulu ya, luas BDE itu kan setengah. Alasnya apa nih BDE? DE. DE dikali tingginya X gitu ya. Sama dengan 32. Coba kalau dari ini aja kayaknya nggak bisa ya. Kok cuma ini doang nih. Gimana coba cari X, Y, Z-nya ya. Cuman tahu X doang. Susah. Coba tapi kalau dua-duanya nih. DEF bisa nggak? Berarti setengah dikali apa nih DEF? DE kali Y. Dikali Y. Sama dengan 32/3. Nah, dari sini bisa dapat nggak perbandingan X sama Y-nya? Coba kita coret-coret. Kita bandingin ya, kita bagi aja nih, bagi. Jadinya X per Y sama dengan 1/3. 3 iya. 1/3. 1/1. 3/1 ya. 32/3 kan. Jadinya 3-nya ke atas nanti. 3/1 ya. 3/1. Jadi X sama dengan 3Y. Nah, baru dapat ini doang nih, X sama dengan 3Y. Tapi kan kita kalau mau cari panjangnya ABC, ada Z-nya juga nih, gitu kan ya. Tingginya ABC, sorry. Nah, dari kesebangunan coba deh. Kira-kira bisa didapetin nggak? Ini waktunya banyak, jadi coba diutak-atik sendiri biar terbiasa utak-atik. Oke, ini kan udah nyampe setengah nih, ya. Coba diutak-atik, beneran nggak bisa nih, gitu. Ada 2 pasang yang sebangun. Lanjutannya gimana? Aku tunggu deh, nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa, kayaknya gini Kak, bilang aja ya.
Kak, boleh coba gak? Iya, gimana? Tapi nggak tahu sih bener atau enggak. Ya, nggak apa-apa kok. Gimana? Jadi pakai perbandingan kan Mm-mm. ED per AC. Yang ini, yang dari sini dulu ya, yang di kiri ini ya. ED, DE, sama aja ya. DE per AC sama dengan X per X plus Y plus Z. Iya. Z. Nah, terus? Terus dari yang kanan, DE per AC. DE per AC sama dengan Y per Z. Y per Z. Nah, terus gimana lagi? Terus X-nya diganti 3Y. X-nya diganti 3Y yang di ini ya? Yang di atas ini ya? Iya, Pak. 3Y plus Y plus Z sama dengan 3Y per 4Y plus Z. Nah, habis itu? Disamain sama yang bawah. Oke, jadi kan ini sama-sama DE AC gitu kan ya, berarti bisa disamain nih. Yang 3Y per 4Y per Z sama dengan Y per Z gitu kan. Terus jadinya gimana tuh? Dikali bukan, Kak? Kali silang. Kali silang, oke. Jadinya 3YZ 3YZ sama dengan 4Y kuadrat plus YZ. Jadi 4Y kuadrat min 2YZ sama dengan 0. Sama dengan 2YZ gini aja dulu ya. Oh iya. Oke. Terus gimana lagi? Y-nya dicoret sama 2-nya juga. Coret, 2-nya juga bisa coret 2 gitu ya. Jadinya 2Y sama dengan Z. 2 ini 2Y yang di sini ya sama dengan Z. Oke. Nah, bisa gimana lagi? Berarti yang atas itu Z-nya diganti 2Y. Yang 3Y per 4Y plus Z. Yang ini ya? Ini ya? Iya. Jadinya 3Y per 4Y plus 2Y gini ya? Jadinya? 3Y per 6Y. 3Y per 6Y. Sama dengan? Setengah. Setengah, oke. Terus gimana lagi? Terus, berarti bisa dong cari luasnya. Luasnya coba di iniin. Apa? Kita tulis aja ya biar jelas. Tadi kan luas ABC sama dengan setengah. Alasnya apa dia? AC ya. Kali tingginya X plus Y plus Z ya kan. Sama dengan. Nah, tadi yang diketahui ini kan ya. BDE. BDE atau DEF sama aja ya. Misalnya yang luas BDE itu kan setengah DE kali X. Kira-kira gimana nih biar bisa dicari si luas ABC-nya? Diubah jadi gimana? AC kali 6Y ya, Kak? Oh, ininya diganti jadi 6Y. Kali 6Y, terus? Biar Jadi sampai dapat nih. 3Y AC. Apa? Sorry? Jadi 3Y AC bukan, Kak? 3Y AC, oke. Terus? Bandingin sama luas. Bandingin sama mana ya? Yang mana aja boleh, yang BDE boleh, DEF boleh.
Coba yang lain ikut itu dong, ikut bantuin nih dikit lagi. Sampai sini ngerti nggak by the way? Ada yang bingung nggak? Pusing Kak? Satu soal aja lama banget. Kak, itu yang D per AC sama dengan Y per Z dari mana? D per AC sama dengan Y per Z. Iya. Ini dari yang kedua nih, yang kesebangunan yang ini. AFC sama EFD kan. Kita bandingin yang ini kan, DE. Yang di bawah ya DE per AC, ya kan, berarti kan Y per Z, ya nggak? Iya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya dulu? Atau yang mau bantu jawab nih? Yang 3Y kali AC-nya, yang 3Y-nya boleh diganti X nggak, Kak? Boleh, jadi apa? Jadi X kali AC. 3Y itu sama dengan X ya tadi ya? X dikali AC. Nah, terus? Yang BDE kan diketahui 32. Jadi 64 per DE sama dengan X. Oh, ini 32 sama dengan setengah DE kali X. Kamu masukin X-nya gitu ya? Iya. Jadinya X itu apa? 64 per DE ya? Kali AC gini? Iya. Nah, terus? Nah, yang DE-nya itu dapat dari Y per Z kali AC. Y per Z kali AC. Boleh. Bisa juga langsung tadi ya. Tadi kan udah nyampe sini nih. DE sama dengan DE per AC sama dengan setengah gitu kan ya. Berarti kan AC per DE ya dibalik aja kan. 64 dikali AC per DE berarti 2 per 1 gitu kan ya. Karena kebalik nih DE AC-nya. Nah, ini juga bisa. Udah deh. 1 berapa tuh? 28 ya. Oke, nah gitu ya. Berarti jawabannya benar nih, C. Ternyata bisa ya. Padahal mungkin kalau mikirnya cuman bentar kelihatannya kayak nggak bisa nih. Apa nih luas-luas. Tapi ternyata bisa. Ini by the way UTBK 2020 apa ya? Pokoknya yang tahun-tahun lalu nih ada yang mirip gini nih kalau nggak salah soalnya. Oke. Jadi harus terbiasa nih ngelihat kesebangunan tuh gimana aja sih. Ternyata tinggi juga bisa ya dibandingin ya. Oke. Boleh di zoom out nggak? Apa? Boleh di zoom out nggak? Bentar. Ada yang mau nanya nggak nih? Jangan sampai di screenshot tapi nggak ngerti ya. Udah ngerti semuanya? Cuma boleh lihat slide sebelumnya nggak? Aku lupa tadi. Oke. Udah? Oke, udah Kak. Oke, ini masih ada waktu nyisa. Kita bahas TO aja ya. Nomor 1. Coba tadi yang belum siapa nih? Raisin deh, Raisin. Raisin ada? Raisin ketiduran. Izul. Izul ada nggak? Ini mana nih anak-anaknya? Tadi disuruh ngerjain sendiri malah ini dijaga-jagaan. Mic-nya Kak. Mic-nya kenapa? Nadira deh, Nadira. Nadira ada? Ada, Kak. Oke, coba nomor 1 ya. Sebuah kolam air mancur berbentuk lingkaran yang kelilingnya 44. Sekeliling kolam tersebut dibangun jalan yang lebarnya 3,5. Berapakah luas jalan yang dibangun? Nah, ini kalau bingung kan kita gambar aja ya. Ada kolam, kelilingnya 44. Di sekitarnya dibangun jalan. Berarti kayak gini kan ya. Luas, lebarnya 3,5. Nah, gimana nih Nadira?
Caranya gimana nih? Itu ya Kak, luas lingkaran yang gede dikurang luas lingkaran kecil. Iya, luas yang gede kurang yang kecil kan? Kecil. Nah, terus gimana lagi? Cari jari-jari lingkaran kecil. Jari-jari lingkaran kecil, caranya gimana? Dua PR sama dengan 44. 2 PR sama dengan kelilingkannya 44. Berarti R-nya berapa tuh? Ini Pi-nya dimasukin berapa nih? 22/7. Oke, kali R sama dengan 44, berarti R-nya sama dengan 7. 7 ya. Oke, berarti R 7, berarti R yang gede berapa nih? R yang lingkaran gede. 10,5. 10,5. Sip, tinggal dikurangin ya jadinya. Pi kali 7 kuadrat ya. Yang gede dulu, sorry. 10,5 kuadrat dikurang Pi dikali 7 kuadrat gitu kan. Nah, ini jawabannya koma-koma nih, coba dihitung berarti. Biar gampang gimana nih? 22/7 kali 10,5 kuadrat kurang 22/7 dikali 7 kali 7. Nah, ini bisa nih, yang kecil dulu jadi berapa? 154. 154. Nah, tinggal yang gede. Nah, ini coba pakai estimasi nih, kalau biar ngitungnya gampang gitu ya. Bisa gimana aja, misalnya 10,5 dibulatin dulu nih ya, dibulatin jadi 10 misalnya ya. Jadinya kan 100. 100 kali 22/7. Nah, ini kalau diestimasi kira-kira berapa nih? Estimasi aja, nggak usah yang ini terlalu tepat. 300-an aja Pak. 300-an gitu ya, tapi kan plus 300 plus gitu ya. Ini juga tadi kan harusnya 10,5 ya, berarti kan pasti lebih gitu. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang paling mendekati yang mana? Yang B bukan Kak? Iya, yang B ya. Oke. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut, nomor 2. Niko sekarang. Diketahui BD dan CE adalah diameter lingkaran. Berarti O-nya itu apa tuh? Pusatnya ya, Kak? Iya, ya. Kalau diameternya ini berarti O-nya ini pusat ya, pusat lingkaran. BOC-nya 80 derajat di sini ya, 80 derajat. Maka sudut yang besarnya lebih dari 40 adalah yang BEC dulu nih. BEC berapa sudutnya? 40 bukan, Kak? Iya, kenapa? Sudut dalam lingkaran. Sudut apa nih dia? Sudut segitiga. Sudut keliling atau sudut pusat? Sudut pusat. Yang keliling mana? Deh. Yang BEC. Yang BEC. BEC itu sudut keliling ya. Sudut keliling nih, sudut keliling sama dengan berapa kalinya sudut pusatnya nih? Setengah. Setengah ya. Sudut pusat. Nah, yang menghadap busur yang sama itu ya, ingat ya. Busurnya harus sama. Kalau di sini kan busurnya busur BC gitu kan.
Nah, ini kalau lupa nih coba dilihat catatannya nih tentang sudut pusat, sudut keliling, oke? Lanjut. BEC benar 40 derajat. Berarti kan dia nggak lebih besar ya. Salah. Yang COD berapa nih? 100 bukan, Kak? Iya, dari? 180 dikurang 80. Iya, ini kan garis lurus, berarti tinggal dikurangin aja ya, 180 kurang 80. 100 derajat, oh benar nih lebih. Yang DEB sekarang. DEB. DBE, sorry. DBE yang di sini. Ini berapa? Em, 40 juga ya, Kak? Oke, kenapa? Karena sudut DOE itu 80 juga. Oke, jadi ini kita bisa lihat dia bertolak belakang kan, jadi 80 juga. Terus sudut kelilingnya berarti setengahnya. Gitu kan ya, dia menghadap busur yang ED ini ya. Sama-sama menghadap busur ED. Berarti benar 40. Oh, ini berarti salah juga nih. CAD sekarang, CAD. 50, Kak. Iya, 50 derajat ya. Dia sudut keliling dari COD ya. Jadi setengahnya. Jawabannya yang C. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut, nomor 3. Dini gimana Dini? Iya, Kak. Nomor 3. Apakah segitiga ABC adalah segitiga sama kaki? Yang dari satu dulu nih. Cukup nggak? Enggak. Enggak ya. Karena kalau segitiga kita cuma tahu ininya doang gitu kan, 180 derajat ya, kita nggak bisa tahu dia sama kaki atau enggak ya. Berarti satu doang nggak cukup. Kalau dua doang? Cukup. Yakin? Misalnya ini ABC, terus yang ini sama dengan yang BCE. Nah, yakin nggak dia pasti segitiga sama kaki? Gimana? Apakah pasti segitiga sama kaki nih? Iya deh, Kak, kayaknya. Kalau misalnya ini 60 derajat, ini 60 derajat gimana? A-nya 60 derajat juga. Sama lagi nggak? Kalau yang kayak gini namanya apa? Sama sisi ya? Iya, berarti dua doang cukup nggak? Enggak, berarti dua-duanya. Ini sebenarnya juga nggak cukup nih kalau menurut aku ya. Ini TO-nya kayak salah kunci deh. Harusnya yang C, dua-duanya. Ya, karena dia bisa aja sama sisi ya. Kalau cuma ini doang diketahui. Oke. Lanjut, nomor 4. Sasa. Iya, Kak. Berapa volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H kalau diketahui panjangnya adalah 5 cm, panjang rusuk? Bisa nggak dari panjang rusuk aja? Bisa. Bisa ya. Apa tuh? Volume sama dengan? Sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali pangkat 3 ya, dari 5 pangkat 3. Oke, kalau yang dari luas permukaan aja bisa nggak? Bisa juga. Caranya gimana tuh? Kalau dari luas permukaan. Bentar, Kak. Luas permukaan sama dengan apa?
Oke, catatan dulu. Ayo, gimana Luftan? 6 kali sisi kuadrat. Iya, ingat aja ya jaring-jaring kubus kan dia ada 6 kan gitu ya. 6 buah persegi gitu kan ya. Nih, jaring-jaring kan kayak gini, makanya 6 kali persegi sisi kuadrat. Gitu, jadi bisa dihitung ya sisinya berapa tuh sisi kuadratnya. Sisi kuadratnya berapa dapat? 150 bagi 6? 25. Oke. Kira kita gitu ya. Nanti dapat sisinya bisa dicari lagi volumenya. Berarti jawabannya yang A, B, C, D, E? Delta. Sip. Oke. Nah, ini ada 2 lagi. Coba di screenshot aja ya. Di screenshot coba kerjain di rumah. Udah bisa atau belum nih? Yang 4 soal lagi kok. Udah? Udah, Kak. Oke, satu lagi. Nah, nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup, bisa juga kita bahas ya minggu depan. Kak, lihat TO2 yang tadi dong, Kak. Nih. Udah, Kak. Udah. Oke, ada pertanyaan lain nggak nih sebelum udahan? Nggak ada? Ini udah semua? Oke. Tadi apa ini ada yang lihat? Coba aku lihat bentar. Kita mau SS sebelum ini. Yang mana ya? Ini bukan. Tahu aku share lagi. Tadi kenapa Ijul mic-nya rusak? Coba nanti mic-nya ganti dulu ya. Yang mana Jul? Ini bukan Jul. Oke. Sip. Oke, udah semua udah beres. SSS-nya. Mau nanya apa? Buruan. Yang tadi dijelasin Niko, gimana? Apa yang bingung? Kurang ngerti? Kurang ngerti di mana? Makanya kalau mic-nya rusak jadi ribet. Coba mic-nya jangan sampai rusak ya. Apa nih kurang ngertinya di mananya nih? Harus diperjelas ya. Apa nih kira-kira yang bikin nggak ngerti? Yang lain gimana? Yang lain udah ngerti belum? Ya udah nanti coba diresapi dulu ya kalau gitu ya. Ada chat lagi. Yang perbandingan DE per AC, kenapa DE per AC? DE per AC-nya kenapa? Ada apa nih dengan DE per AC? Dari mana ya? Kesebangunan. Nih, kan ada 2 pasang yang sebangun ya kan? Nah, kalau sebangun kan berarti kita bisa bandingin sisinya gitu kan ya. Nah, selain sisinya sebenarnya karena sisinya bisa dibandingin otomatis gitu kan ya. Otomatis si tingginya ini ya kan, tinggi juga bisa dibandingin. Kenapa? Kan tinggi itu didapat dari sisi misalnya AB sama setengah gitu ya, setengah AC gitu kan ya. Jadi kan tinggi itu didapat dari sisi juga sebenarnya. Jadi tetap bisa dibandingin dari kesebangunan, pakai kesebangunan. Oke. Ini kan udah DE sama AC itu kan yang bandingin yang di bawah ya, sisi bawah.
Nah, terus sama dengan perbandingan tingginya X banding yang tadi X plus Y plus Z. Gitu. Kak, mau nanya dong, Kak. Iya, silakan. Itu kan yang X tambah Y tambah Z-nya kan, Z-nya jadi 2Y ya, Kak? Z-nya jadi 2Y, iya betul. Itu 2Y-nya dari mana, Kak? 2Y-nya dari mana? Ini kan tadi kita cari nih. X-nya kita masukin. Kan dari... Oh iya, Kak, iya, Kak. Lupa, Kak. Makasih, Dari Kak. sini ya, X-nya dimasukin nih. Jadi ini apa sih ini deh biar jelas. Masukin ke sini gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke, sip. Yaudah, sampai situ dulu ya kalau gitu ya. Coba nanti yang masih agak belum nyambung diresapin dulu nih, diresapin dulu ya sebagiannya ya. Kalau ada yang mau nanya nanti bisa di grup juga. Oke, kalau gitu sampai sini dulu kelasnya. Minggu depan kita bahas apa ya habis geometri. Ini fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, sama persamaan garis ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih lupa-lupa tuh, nah coba catatannya di review lagi ya tentang ketiga itu. Sip, thank you udah ikut kelas aku, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.